Menghitung kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan metode Mayer-Hall, 1976, berdasarkan data Standard Penetration Test, (SPT). Kapasitas daya dukung tiang tunggal di tanah non-kohesif berdasarkan data NSPT. Rencanakan kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan metode Mayer-Hall, 1976, berdasarkan data Standard Penetration Test, (SPT), sesuai gambar di samping. Direncanakan menggunakan pondasi tiang beton berpenampang persegi dengan lebar 450 mm yang tertanam pada tanah sedalam 14 meter. Langkah pertama, hitung luas penampang dan keliling penampang pondasi tiang. Luas penampang persegi dengan B sama dengan 450 mm sama dengan 0,45 meter, luas sama dengan 0,2025 meter persegi. Keliling penampang persegi dengan B sama dengan 450 mm sama dengan 0,45 meter, P sama dengan 4 dikali 0,45 sama dengan 1,80 meter. Langkah kedua, hitung nilai SPT terkoreksi sepanjang tiang dengan pembulatan ke bawah pada setiap lapisan sampai kedalaman tiang. Jika menggunakan Excel, gunakan fungsi sama dengan in number. Berdasarkan data, dengan panjang tiang 14 meter, maka rata-rata sampai kedalaman tiang sesuai lapisan yaitu, lapisan 1 setebal 4 meter di kedalam antara 0 sampai 4 m. Didapatkan rata-rata NSPT sama dengan 20 plus 33 sama dengan 53 per 2 sama dengan 26,5 dibulatkan ke bawah menjadi 26. Lapisan 2 setebal 4 meter di kedalaman 4 sampai 8 meter, didapatkan rata-rata NSPT sama dengan 23 plus 28 sama dengan 51 per 2 sama dengan 25,5 dibulatkan ke bawah menjadi 25. Lapisan 3 setebal 6 meter pada kedalaman 8 sampai 14 meter, didapatkan rata-rata NSPT sama dengan 37 plus 48 plus 41 sama dengan 126 per 3 sama dengan 42. Langkah ketiga, hitung kapasitas daya dukung kulit atau selimut tiang sesuai data NSPT di setiap lapisan tanah sesuai data NSPT. Tiang pancang dengan perpindahan tanah seperti pipa baja dengan ujung tertutup dan tiang beton, unit satuan daya dukung dihitung dengan 0,02 dikali dengan tekanan atmosfer dikalikan dengan NSPT rata-rata di setiap lapisan. Tekanan atmosfer sebesar 100 kPa, jadi unit satuan daya dukung. 2 kali NSPT rata-rata di setiap lapisan lebih kecil atau sama dengan 100 kPa. Hasil hitungan untuk tiang pancang beton, dalam kilopascal, didapatkan. Unit satuan daya dukung di lapisan 1, sebesar 2 kali 26 sama dengan 52 kPa, dan tebal lapisan sama dengan 4 dikurang 0 sama dengan 4 meter. Unit satuan daya dukung di lapisan 2, sebesar 2 kali 25 sama dengan 50 kPa dan tebal lapisan sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4 meter. Unit satuan daya dukung di lapisan 3, sebesar 2 kali 42 sama dengan 84 kPa, dan tebal lapisan sama dengan L dikurang 8 sama dengan 14 sampai 8 sama dengan 6 meter. Hasil hitungan sebelumnya didapatkan keliling tiang sama dengan 1,800 meter. Langkah keempat, hitung kapasitas daya dukung kulit atau selimut di setiap lapisan sampai kedalaman tiang tertanam. Dihitung dengan luas selimut tiang di setiap lapisan dikalikan dengan unit satuan daya dukung. Hasil hitungan sebelumnya didapatkan keliling penampang tiang, P sama dengan 1,800 meter. Kapasitas daya dukung friksi di lapisan 1, sebesar 52 kPa dengan tebal lapisan 4 meter, jadi kapasitas daya dukung di lapisan 1 sebesar 1,8 meter dikali 4 meter dikali 52 kPa sama dengan 374,40 kN. Kapasitas daya dukung friksi di lapisan 2, sebesar 50 kPa dengan tebal lapisan 4 meter, jadi kapasitas daya dukung di lapisan 2 sebesar 1,8 meter dikali 4 meter dikali 50 kPa sama dengan 360,00 kN. Kapasitas daya dukung friksi di lapisan 3, sebesar 84 kPa dengan tebal lapisan 6 meter,
Jadi kapasitas daya dukung di lapisan 3 sebesar 1,8 meter dikali 6 meter dikali 84 kPa sama dengan 907,20 kN. Jadi, kapasitas daya dukung kulit atau selimut pondasi tiang sebesar 374,4 plus 360,0 plus 907,2 sama dengan 1641,60 kN. Langkah kelima, hitung kapasitas daya dukung ujung, dengan mengalihkan luas penampang tiang dengan unit satuan daya dukung ujung, yaitu sesuai persamaan sebagai berikut. Unit satuan daya dukung ujung untuk tanah lempung non-plastis menurut Meyerhold, 1976, dibatasi sebesar 300 dikalikan dengan NSPT rata-rata di ujung tiang, yaitu di kedalaman antara 10D di atas ujung tiang sampai 4D di bawah ujung tiang. Unit satuan daya dukung dihitung dengan 40 kali nilai NSPT rata-rata di ujung tiang dikalikan dengan rasio panjang dengan lebar penampang. Luas penampang tiang dari hitungan sebelumnya sebesar 0,2025 meter persegi. Rata-rata NSPT di kedalaman 10D sampai 4D, atau nilai pada kedalaman L10D sampai dengan L plus 4D. Dari data lebar tiang B sama dengan D sama dengan 0,450 meter, jadi 10D sama dengan 4,5 meter, dan 4D sama dengan 1,8 meter. Nilai NSPT rata-rata di kedalaman L dikurang 10D sama dengan 10 meter sampai L ditambah 4D sama dengan 14 plus 1,8 sama dengan 15,8 meter, atau dibulatkan menjadi 16 meter. Maka nilai NSPT antara 10 meter sampai 16 meter yaitu 37 plus 48 plus 41 plus 43 sama dengan 169 sama dengan 169 per 4 sama dengan 42,25 dibulatkan ke bawah menjadi 42, jadi NSPT di ujung sebesar 42. Rasio LB sama dengan 14, 0,45 sama dengan 31,1111. Unit satuan daya dukung ujung sama dengan 40 dikali 42 dikali 31,11 sama dengan 52.266,7 kPa lebih kecil sama dengan 300 dikali 42 sama dengan 12.600 kPa, jadi digunakan nilai unit satuan daya dukung sebesar 12.600 kPa. Kapasitas daya dukung ujung didapatkan dari perkalian luas penampang sebesar 0,2025 meter persegi dikalikan dengan unit satuan daya dukung sebesar 12.600 kPa didapatkan nilai sebesar 2.551,5 kN. Langkah ke-6. Menghitung kapasitas daya dukung nominal dan terfaktor. Kapasitas daya dukung nominal didapatkan dari penjumlahan kapasitas daya dukung ujung ditambah dengan kapasitas daya dukung kulit. Hasil hitungan didapatkan 2551,5 plus 1641,60 sama dengan 4193,10 kN. Kapasitas daya dukung terfaktor merupakan perkalian antara kapasitas daya dukung nominal dikalikan dengan faktor resistensi. Jika menggunakan faktor resistensi, sesuai ASTO 2020, faktor resistensi untuk metode Meyerhold 1976, sebesar 0,3 jadi. Kapasitas daya dukung terfaktor sebesar 0,3 dikali 4193,10 kN didapatkan 1257,93 kN. Jika menggunakan faktor keamanan, SF, sebesar 3, kapasitas daya dukung izin sebesar 4193,10 dibagi 3 sama dengan 1397,70 kN.